record dulu. Oke, kita mulai. Nah, untuk materi akan kita bahas bersama yaitu Introduction to Image Processing. Nah, yang pertama adalah kalau kita melihat, itu membaca ataupun melihat kata image, nah kira-kira apa yang muncul di benak kita? Image, oh itu gambar Pak, hasil foto Pak, atau hasil download dari satelit Pak, atau hasil googling Pak, dan sebagainya. Nah, image itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi ketika kita memaknai image sebagai sebuah sampel sederhana, ternyata image itu berbagai macam maknanya ataupun memiliki karakteristik yang luas gitu. Nah, di materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam terkait dari image, dimulai dari image ya. Poin pertama itu image ataupun citra, yang kedua adalah pixels. Nah, yang ketiga ini image resolution, yang keempat ini pixel per inch ataupun yang disingkat ataupun dikenal istilahnya dengan PPI ataupun dan dots per inch ataupun yang lebih dikenal dengan DPI. Nah, ini kalau yang suka ngulik, yang suka ngoprek biasanya di requirement ataupun specification dari suatu produk ada istilah PPI or DPI gitu, tergantung apa produknya seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah bitmap image. Nah, ini juga seharusnya sudah familiar bagi yang suka ngotak-ngatik gambar ataupun image editing ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada lossless compression and lossy compression. Nah, ini kalau kita melihat lossless and lossy ini pasti tahu ataupun instingnya mulai terbangun. Oh, lossless ini maksudnya ini Pak gitu. Kalau yang kedua lossy ini maksudnya ini, tinggal bagaimana ketika digabungkan dengan teknik kompresinya seperti itu. Yang selanjutnya ada different image file format yang biasanya kita cuma kenal terkait format itu JPG ataupun JPEG ataupun PNG ataupun sebagainya. Nah, di sini akan kita bahas berbagai macam format terkait dengan image ya. Yang selanjutnya adalah different types of color space. Nah, ini ada istilah yang baru kalian kenal ya ataupun kita kenal dengan nama color space. Nah, ini seperti apa makna dari color space? Dan yang terakhir adalah advanced image concept. Nah, khusus dengan materi terakhir ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu karena cukup luas juga bahasannya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait image sampai ke different types of color space seperti itu ya. Yang pertama image. Nah, tadi saya bilang image itu biasanya di benak kita hanya terlintas dari ada penampakan gitu, ada representasi dari suatu objek pada gambar dua dimensi gitu. Dia di dalamnya ada sampel sederhana, namun tidak sesederhana itu gitu. Jadi image dapat direpresentasikan sebagai visual representation of a real life object, baik itu person or other gitu. Jadi tidak cuma person gitu, bisa jadi objeknya adalah animal, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi benda mati, bisa jadi zat dan sebagainya gitu. Jadi makanya a person or any other object seperti itu. In a two-dimensional form is called an image gitu. Jadi image ini dapat disebut ya ataupun dapat dimaknai sebagai penampakan visual ataupun representasi visual dari sebuah objek yang bersifat real ya, real dalam kehidupan gitu, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, zat dan sebagainya yang direpresentasikan menyerupai ataupun berupa dua dimensi bentuk ya, bentuk dua dimensi, maka dinamakan image gitu, seperti itu. Jadi itulah makna image gitu. Nah, yang poin kedua adalah image ini disebut nothing gitu, bukan berarti bukan apa-apa. Maksudnya nothing ini kita tidak bisa memaknai image itu sebagai sebuah bentuk representasi visual saja, namun dibalik ataupun kalau dilihat lebih dalam, image itu adalah collection of pixel in different color space
gitu. Jadi kumpulan koleksi dari berbagai sejumlah pixel dalam ruang warna yang berbeda, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita zoom terus nih citra yang sekarang sedang dibuka, pasti nanti bentuknya kalau zoom out-nya maksimal, dia bentuknya jadi kotak-kotak gitu ya. Seperti itu, dia bentuknya square gitu, banyak nih kotak-kotaknya, itulah yang dinamakan pixel. Gitu. Jadi image itu adalah collection of pixel. Jadi kumpulan sejumlah pixel yang banyak jumlahnya, maka terbentuklah suatu citra yang pada saat ini enak dipandang. Mungkin dulu itu masih gambarnya kurang bagus, tapi sekarang sudah enak dipandang ya oleh mata. Seperti itu ya. Oke. Ini normal image yang ditampilkan gitu. Nanti ada lagi berbagai macam bentuk dari citra ya seperti itu. Oke, jelas ya di sini ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah pixel. Nah, tadi kita sudah memanggil istilah pixel, ada color space, namun untuk pembahasan pixelnya akan dibahaskan di slide selanjutnya, begitu juga dengan color space ya. Seperti itu. Nah, yang kedua pixel. Pixel ini dikatakan are subsample of an image that gitu. When get combined, give us the complete image. Seperti itu. Nah, jadi pixel ini adalah ya tadi subsample yang dikatakan bukan cuma sampel sederhana, tapi dia subsample ya, subsample yang menunjukkan image tersebut gitu. Ketika dikombine ataupun dikombinasikan, maka dia akan memberikan suatu citra yang lengkap gitu. Jadi dia akan menyerupai sebuah citra yang lengkap. Tapi kalau subsample tadi yang berupa pixel tadi dipecah-pecah ataupun di zoom out sehingga dia tidak jelas gitu penampakannya, maka dia tidak bisa dibilang citra yang lengkap gitu. Maka ketika dikombine sejumlah pixel yang semakin banyak, maka bisa jadi dengan ukuran panjang kali lebar ini bisa jadi suatu objek. Misalkan dia objeknya itu adalah bunga gitu. Contoh simpelnya, tapi melihat dengan warna-warninya banyak dan random seperti ini, nampaknya dia bukan objek ya gitu. Jadi dia hanya sampel untuk materi ini gitu. Jadi yang kita maknai pixel ini adalah kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, ini ada 2 kotak ya, ini yang warna hijau 2 kotak, terus yang sebelahnya ini warna hijau cuma sudah mulai mengarah ke hitam, yang sebelahnya hitam dan sebagainya. Ini adalah 1 pixel seperti itu. Nah, ini relate dengan apa yang saya sampaikan dengan riset saya sebelumnya di kuliah S2 bahwa ketika saya mendapatkan image dari satelit gitu, maka harus tahu ukuran pixelnya berapa nih, ternyata 30 kali 30, artinya ketika di luasan 30 kali 30 meter ada dots yang menandakan dia itu adalah pohonnya gitu, maka dia dikatakan presence gitu, ataupun terdapat pohon akasia. Nah, begitu sama halnya dengan ini, cuma ukuran pixel di sini sangat kecil, beda dengan tadi pixel pada citra satelit ya, seperti itu. Ya tidak sama, not equal gitu, namun secara prinsip sama ya. Itu yang dinamakan image. Jadi kalau bahas masalah citra, tidak boleh lagi bingung pixel itu seperti apa Pak gitu dan sebagainya, karena kita sangat sering nantinya akan bermain dengan pixel, ukuran pixel, bagaimana melakukan sebuah reduksi terhadap pixel sehingga ukuran citranya menjadi lebih kecil tanpa membuang makna dan bagian-bagian lainnya pada sebuah image ya, seperti itu. Ini namanya pixel. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Oke. Jadi artinya kalau kita sudah paham dua submateri ini, image dan pixel, kita bisa memaknai, oh ternyata gitu kalau kita semua yang kita lihat dengan mata sehingga direpresentasikan menjadi citra bentuk 2 dimensi, semuanya tidak lepas dan erat kaitannya itu dengan yang namanya kumpulan pixel. Nah, ketika kita mendapatkan suatu citra yang bagus, contohnya, Pak, saya punya handphone, Pak. Dalam segi citra biasanya iPhone dan Samsung itu unggul ya. Terus ini saya foto Pak 1. Ini ukurannya kecil Pak, tapi kok kenapa size-nya besar? Gitu. Nah, jadi instingnya harus mulai terbangun. Walaupun citranya kecil, cuma seukuran handphone, biasanya dia
dia letak ukurannya tuh di apa ya, di device kita tuh kecil gitu, ketika dikirimkan ke komputer dan dibuka pun ternyata ukurannya kecil, Pak. Namun kenapa ya size-nya besar sekali gitu, sampai puluhan mega atau bahkan sampai ada yang ratusan. Nah, itu harus dimaknai dengan terbangunnya insting kita. Oh, ternyata walaupun citranya itu kecil, isinya itu jutaan piksel, Pak. Seperti itu. Bisa jadi pikselnya berukuran 10.000 kali 10.000 gitu, sehingga dia size-nya itu besar. Gitu. Satu piksel aja punya ukuran warna tertentu, maka ketika digabungkan 10.000 kali 10.000 itu bisa jadi 1 juta gitu dan sebagainya, bahkan 1 miliar, maka dikalikan saja kalau satu piksel ukurannya berapa byte, dikalikan gitu, sehingga ukurannya pasti akan besar, walaupun ukuran yang kita lihat adalah ukurannya kecil ya, seperti itu. Oke. Jadi harus paham ya. Yang selanjutnya adalah image resolution. Nah, yang pertama adalah image resolution is the number of pixel present in an image. Gitu. Jadi image resolusi ini dimaksudkan, didefinisikan ataupun disebutkan sebagai jumlah dari sejumlah piksel ya. Jumlah dari sejumlah piksel yang ditampilkan pada suatu image gitu. Seperti itu. Jadi sejumlah piksel. Jadi kita kalau punya suatu citra bisa ini nih, apa sih, bisa bangun rasa penasarannya, dia size-nya berapa sih? Oh, ternyata 320 kali 320 gitu. Maka hasilnya akan size-nya segini nih gitu. Seperti itu. Kalau citranya lebih besar, maka size-nya akan seperti ini. Dan kalau itu direduksi ataupun di crop, dia akan berkurang karena ukuran pikselnya akan terbuang gitu, seperti itu. Nah, itu harus ini ya, harus mulai ke arah sana instingnya gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir, Pak, saya mau convert image, saya mau reduksi image, saya mau kompres image, dengan punya harapan bahwa citra yang kita miliki tidak akan berdampak apa-apa gitu. Nah, kalau kompresnya dengan suatu teknik tertentu gitu, mungkin iya jawabannya. Namun kalau kita langsung pakai tools instan di website gitu, jadi tidak bisa mengharapkan sesuatu yang kita kompres, yang kita reduce gitu bisa baik-baik saja citranya. Pasti ada kekurangannya ya, tergantung detail yang mana yang mau dilihat gitu ya. Seperti itu. Terus poin yang kedua adalah image resolution are described, for example, as 320 kali 240, 640 kali per 180, 800 kali 600, 1024 kali 768. Nah, bisa dilihat dari display pada laptop kalian. Ukurannya berapa sih gitu? Kalau punya saya 1920 kali 10 1088 atau berapa gitu ya. Nah, saya detailnya tidak terlalu ingat gitu. Mungkin 1024 gitu. Jadi sudah sejumlah 1920 kali 1024 misalkan. Nah, bayangkan gitu. Nah, bayangkan dulu ketika kita baru punya sebuah perangkat yang monitornya tabung ya, tabung warna, dulu saya ingatnya resolusi maksimal itu saat saya tingkat SMK ya, baru 640 gitu ya, 640 kali 480 ataupun lebih tingginya itu 1024 gitu kali 768 kalau nggak salah, 1024 kali 768, nah yang ini gitu. Jadi belum ada resolusi lebih besar gitu. Jadi ketika mendapatkan dulunya itu adalah Windows 7 itu sudah ini ya, sudah sangat senang sekali gitu melihatnya, oh warnanya enak dipandang gitu. Namun berbanding jauh ya, berbanding bukan terbalik tapi berbeda jauh dengan sekarang di mana resolusi sudah 1920 kali 716 1024 gitu ya. Nah, itu jadi ukuran citra yang bisa kita gunakan itu adalah perkaliannya. Ya gitu, perkaliannya gitu. Kalau kita punya resolusi 320 kali 240, maka ukuran citranya berapa gitu ya. Jumlah pikselnya. Terus kalau kita punya 1028 kali 768, maka jumlah pikselnya seperti apa gitu. Makanya ketika kita mendapatkan citra yang kecil kemudian digunakan untuk gambar di desktop kita, pasti akan pecah gitu gambarnya. Dulu pengalaman ya gitu, kalau kita punya monitor yang zaman dulu gitu, kemudian itu kita set wallpaper ya untuk desktop kita gitu, kemudian
kok pecah gambarnya, maka itu ada settingan yang bisa memilih untuk membuat dia ini ya tiles ya, ataupun ukurannya lebih kecil di tengah. Nah itu gitu. Jadi tolong perhatikan gitu. Tolong perhatikan jumlah pixel, jumlah resolusi ketika kita berkaitan dengan pengolahan citra apapun kegiatannya. Pastinya kalau yang suka desain grafis sudah tidak asing ya dengan pembahasan seperti ini. Namun ketika orang awam kita hanya menikmati suatu citra tanpa lebih jauh mempelajari makna yang terkandungnya, biasanya kita tidak akan memahami. Itu apalagi kalau bahas dengan kriptografi, bagaimana menyimpan informasi penting di balik gambar ataupun di dalam gambar. Nah, itu lebih kompleks lagi tekniknya ya, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah PPI and DPI. Nah, PPI and DPI are the units for measuring image resolution. Artinya PPI dan DPI ini menjadi dasar ataupun sebuah unit, sebuah unit itu sebuah ukuran, itu sebuah satuan untuk mengukur resolusi dari suatu image ya. Seperti itu. Nah, if we consider an each of an image, the number of square pixel we are able to see inside it is represented by PPI. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat suatu citra ya, memahami suatu citra ataupun image, biasanya istilah yang terkandung dan istilah yang lekat itu adalah PPI, pixel per inch, seperti itu. Nah, namun berbeda dengan ketika citra yang kita lihat tadi akan dicetak ya, akan di-print. Itu maka istilahnya adalah DPI ataupun dots per inch gitu, dot per inch gitu. Beda dengan pixel per inch gitu. Jadi biasanya kalau kita beli printer nih, gitu, beli printer baik yang bermerek Epson ataupun Canon gitu dan sebagainya, itu ada keterangan ya gitu. Ada keterangan di dalam spesifikasinya biasanya berapa ukuran maksimal DPI-nya. Nah, ini silakan bisa dicek ya gitu kalau punya printer yang baru dibeli, silakan lihat di kardusnya apakah ada informasi tentang DPI tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita beli printer, nyarinya bukan PPI tapi DPI. Gitu. Ini berapa sih ukuran maksimal DPI-nya? Ya, artinya dalam satu ukuran inch dia dapat dapat menyemburkan berapa dot tinta gitu, berapa dot warna gitu, sehingga semakin besar ukuran DPI-nya maka akan semakin baik ya, seperti itu untuk printer ya gitu. Kalau untuk ukuran citra dia adalah pixel per inch gitu. Jadi berapa pixel per inch yang dapat dilihat ataupun ditampilkan gitu ya. Itu PPI and DPI seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah bitmap image. Gitu. Nah, yang poin pertama adalah when we look at pixel values, they are a range of integer. Nah, artinya ketika kita melihat suatu citra yang punya warna, ya, nah itu rentang nilai pada suatu pixelnya itu memiliki nilai integer. Ya, sebagai contoh 0 sampai 255, gitu. 0 sampai 255. Nah, pertanyaannya siapa ya? Saya mau nanya nih, Mas Muhammad Zaki. Mas Muhammad Zaki, kenapa saya sebutkan 0 sampai 255 rentangnya, kenapa enggak 256? Halo? Mas Muhammad Zaki? Bisa dengar suara saya, Mas Muhammad Zaki? Halo, cek, cek. Nah, ini tanda tanya ya. Ketika saya tanya tidak merespon, apakah suara saya tidak terdengar atau memang Zoom-nya hanya diaktifkan saja kemudian ditinggal. Oke. Halo Mas Muhammad Zaki? Tidak merespon. Oke. Selanjutnya coba Mbak Halimatus Sa'diah, sorry. Mbak Halimatus Sa'diah. Suara saya kedengeran nggak? Buat yang lainnya kedengeran nggak sih suara saya sebenarnya? Halo, cek. Kedengeran, Pak. Nah, ini dua orang tidak merespon nih, tanda tanya gitu. Apakah memang? Ya, Pak. Oke. Ya. Mbak Halimatus Sa'diah, kenapa saya menyebutkan rentangnya 0 sampai 255? Kenapa nggak 256?
Halo, Mbak Sakdiah. Cek. Karena nolnya udah dihitung, Pak. Jadi 256 Nolnya. itu dari 0 gitu. Kenapa nggak 257? Coba. Karena jumlah bitnya nggak lebih dari itu. Jumlah bitnya nggak lebih dari itu. Oke, memangnya jumlah bitnya berapa gitu kalau kita berkaca dengan bit, byte, dan sebagainya. Satu bit itu berapa sih jumlahnya? Oke, bagaimana? Kalau belajar citra ataupun belajar apa ya gitu komputasi digital ataupun belajar jaringan biasanya kenal nih kenapa nilai pada suatu bit itu 0 sampai 255 gitu. Kenapa nggak 256? Kenapa nggak 257? Kenapa nggak sebagainya gitu. Tadi sempat dijawab sih sama Mbak Sadia gitu, karena jumlah bitnya nggak segitu gitu. Kenapa nggak segitu? Memang berapa jumlah yang sebenarnya? Coba berapa Mbak Sadia, jumlah yang benar tuh berapa sih gitu? Saya pengen tanya nih. Oke. 256 bukan, Pak? 256 betul ya. Buat yang lainnya jangan sampai lupa. Ini kebetulan Mbak Sadia bisa menjawab. Tapi kalau yang bingung nanti silakan bisa kembali lagi ataupun mengembalikan ingatannya terkait dengan materi dari perkuliahan sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Oke, seperti itu bagus ya. Nah, tetapi di poin kedua ketika kita akan melakukan konversi ya range tadi, range yang nilainya integer tadi ke dalam bytes ya ataupun ukuran bytes gitu, maka kita akan memiliki yang namanya bitmap image ataupun sebuah citra yang berwarna hitam putih. Kenapa hitam putih? Saya lanjutkan Mbak Sadia. Mbak Sadia, kenapa hitam putih? Saya bisa menjawab nggak nih? Yang kedua. Kenapa putus-putus? Ya, halo. Nah, di poin kedua ini, kan tadi katakan ya, bahwa suatu citra itu dia memiliki nilainya dengan rentang berupa integer 0 sampai 255. Tadi sudah tahu gitu, karena jumlah bitnya 256, Pak. Nah, sekarang saya lanjut ke poin kedua gitu. Tetapi ketika kita akan melakukan konversi yang tadi range integer ke dalam bytes gitu, maka kita akan memiliki sebuah bitmap image ataupun citra yang tampilannya hitam putih. Kenapa hitam putih? Halo Mbak Sakdia. Oke, ini sepertinya jaringannya. Oke, dijawab. Mungkin karena ininya itu kan 01, Pak. Jadi 01. hitam sama putih doang. Iya nggak? Kok balik nanya gitu kan, saya yang nanya ya. Kok balik nanya gitu. Jadi jika yakin sama jawabannya, jangan nanya iya enggak gitu. Nah, silakan jawab saja dengan lugas dan tegas gitu, karena di poin selanjutnya jawabannya gitu, karena ketika sebuah image yang tadinya rentangnya integer kemudian diubah, dikonversi ke dalam bytes ya, maka dia akan berubah menjadi bitmap image gitu, karena bitmap image itu terdiri dari bilangan biner gitu. Jadi yang tadinya pixelnya 0 sampai 255 misalkan di paling pojok kiri atas misalkan dia nilainya itu berapa? 200 gitu. Kemudian di-convert gitu ke dalam bytes gitu, maka nilainya jadi 0 gitu, ataupun dia nilainya jadi 1 gitu, karena sudah terkonversi. Maka ketika dia berubah gitu nilainya, maka warnanya pun akan berubah. Misalkan 0 itu hitam, 1 itu putih gitu, seperti itu ya. Itu gambarnya gitu. Jadi gambarannya gitu, walaupun dia warnanya ada merah, ada kuning dan sebagainya, biasanya ketika dirubah jadi bitmap image itu dia ke arah apa yang paling mendekati gitu. Misalkan 0 ke 1 itu dia itu kan warnanya ini ya,
warnanya mengandung gradasi gitu. 0 itu hitam gitu, warnanya hitam full gitu. Kalau 1 itu dia putih full. Nah, jadi ketika si pixel tadi punya warna 200, dikonversi itu kemana yang paling dekat? Misalkan dia ke 0, sekian gitu. Jadi artinya tidak warnanya tidak hitam full gitu, namun 0,2 misalkan dia hitam tapi lebih ke arah abu-abu gitu. Jadi untuk ke arah hitamnya ada dan ke arah putihnya ada, maka dia warnanya abu-abu dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan adalah bitmap image ya, seperti itu, karena dia hanya rentangnya 0 ke 1 ya, tidak 0 ke 255 tadi, seperti itu. Nah, maka hasil dari representasi warna hitam dan putih tadi ini bisa dikatakan adalah suatu citra yang dapat efektif ketika akan diolah. Misalkan ketika suatu citra akan diolah, misalkan diubah bentuknya, dideteksi objeknya, dibuang bagian mananya, ataupun diidentifikasi apanya, biasanya pendekatan yang paling umum adalah citra diubah dulu ke dalam bitmap image. Gitu, sehingga size-nya akan lebih kecil dan akan lebih mudah diolahnya. Nah, ketika selesai baru dikonversi kembali ke dalam citra yang normal gitu, ataupun dia di-convert kembali sehingga warna dan informasi sebelumnya akan kembali dengan utuh gitu ya. Seperti itu. Itu bitmap image. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita lanjut. Oke, belum ada. Nah, jadi jangan aneh ya gitu ketika nanti di praktikum saat pengolahan citra ini kita mulai belajar pakai Python, ketika akan mengidentifikasi suatu hal gitu dengan fungsi tertentu, Pak, saya tidak menggunakan script ataupun baris perintah yang dimana harus melakukan konversi gitu dari berwarna gitu ke dalam hitam putih. Kenapa warnanya otomatis hitam putih? Karena jawabannya tadi, lebih efektif ketika kita melakukan pengolahan citra, itu suatu citra diubah dulu ke dalam bitmap image, walaupun tidak langsung perintahnya ada melakukan konversi ke dalam bitmap ya, seperti itu. Oke. Tidak apa-apa jika belum ada. Selanjutnya adalah lossless compression. Nah, lossless compression ini dikatakan when we want to reduce the size of a file. Nah, ini which can be an image, but we don't want to compromise quality. This kind of compression is called ya lossless compression. Nah, ini kurang C. Nah, jadi dikatakan lossless compression ini ketika kita membutuhkan ataupun akan melakukan reduksi terhadap ukuran suatu file, di sini dikatakan spesifik ke dalam sebuah image. Nah, tetapi kita tidak bisa memaklumi penurunan dari quality, ataupun pokoknya kita nggak mau nih kualitasnya berkurang gitu. Misalkan yang tadinya gambarnya bagus, selanjutnya ketika dikompresi kok jadi terlihat kasar ya Pak gitu. Terus kok jadi ada yang terpotong ya Pak dan sebagainya. Terkait dengan kualitas kita tidak bisa berkompromi ataupun tidak bisa memaklumi. Nah, itu maka teknik yang paling efektif digunakan adalah lossless compression. Kenapa demikian? Karena lossless compression ini akan melakukan konversi dari citra original, itu tidak menghilangkan apapun, tidak merubah apapun, tidak berkurang apapun citranya. Ya, dia melakukan konversi dengan parameter prioritasnya adalah quality. Itu melakukan kompres, namun dia mengedepankan kualitas. Sehingga pastinya kalau hal demikian, tingkat kompresinya tidak akan berbeda jauh, ukurannya memang berkurang, tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, maka teknik tersebut dinamakan lossless compression. Itu dari citra yang asli ataupun original dilakukan kompresi ataupun dikompresi, gitu kemudian bisa dikembalikan kembali dengan semua informasi dan kualitas yang serupa.
tidak ada berkurang sedikit pun. Itu namanya lossless compression. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ini berbeda dengan lossless, yang ini adalah lossy compression. Nah, di mana lossy compression ini, with lossy compression, on the other hand, some of the data may be lost gitu. Jadi ketika kita menggunakan lossy compression ataupun teknik lossy compression, ini akan terdapat berbagai suatu ataupun sekumpulan ataupun sekecil apapun data yang mungkin ataupun memungkinkan hilang ataupun loss gitu. Nah, lossy compression ini memprioritaskan ataupun prioritas dari lossy compression ini adalah saving space. Ya, saving space ketimbang dari akurasi terhadap pengembalian dari suatu file gitu. Jadi yang dia pentingkan adalah bagaimana melakukan reduksi terhadap space. Dia tidak terlalu memperdulikan ataupun tidak terlalu memperhatikan ataupun mengedepankan bagaimana caranya supaya file yang dikembalikan tadi tidak berkurang informasinya dan juga kualitasnya gitu. Jadi kalau kita lihat gambar grafiknya, tadinya itu adalah gambar original, dikompresi, dan menghasilkan suatu teknik pengembalian yang parsial, ya, tidak seluruhnya informasi dapat dikembalikan. Maka dia dapat dinamakan lossy compression ataupun lossy compression process. Gitu ya. Tergantung kalian saat akan melakukan kompresi, khususnya image, mau yang lossless ataupun lossy. Ada plus minusnya. Kalau lossless itu berarti dia kualitasnya tetap baik, informasinya utuh ketika dikembalikan, namun ukurannya relatif lebih besar ketimbang lossy compression, yang dimana dia ukurannya akan ditekan sekecil mungkin, namun ada partial information yang loss gitu ya. Ya, walaupun dikatakan maybe, namun besar kemungkinan akan ada partial information yang loss, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Baik, jika belum ada. Yang selanjutnya adalah image file format, ataupun format yang dapat diterapkan terhadap suatu citra. Karena ini dimulai dari ada JPEG, ada JPEG 2000, ada TIFF ya dengan double F, ada GIF, ada BMP ataupun bitmap, ada PNG, ada WebP, dan juga ada SVG. Seperti itu. Nah, ini untuk JPEG ini singkatannya Joint Photographic Expert Group. Ini yang paling banyak kita temui. Terus juga bisa jadi ada yang suka menemui GIF ya gitu, kalau bentuk gambarnya mungkin bergerak ya gitu, bergerak ataupun tidak bergerak gitu. Cuma dia untuk ekstensinya ataupun formatnya GIF, ataupun kita menemui suatu citra dengan ekstensi ataupun format BMP ataupun bitmap ya, seperti itu. Atau PNG juga bisa. Biasanya kalau kita itu salah satu cirinya kita ingin menghapus background gitu, misalkan yang tadinya ada background dan diinginkan tidak ada, bisa juga diubah formatnya itu dengan PNG ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, ini tergantung, dan masing-masing format memiliki karakteristik size yang berbeda. Tergantung, kalau PNG itu relatif lebih besar ukurannya ketimbang JPEG ya, dan sebaliknya, ataupun dibandingkan dengan ukuran-ukuran lainnya. BMP pastinya paling kecil ya, ataupun lebih kecil dari yang formatnya JPEG dan sebagainya ya. Ini tergantung kebutuhannya mana gitu, karena kita tidak bisa melakukan generalisir ataupun menyamaratakan, membuat sama rata seluruh kebutuhan dari suatu citra gitu. Jadi kalau kita sedang melakukan proyek apa, butuh citranya ini ya ini gitu. Kalau yang lain ya yang lain, tergantung dengan kebutuhannya, seperti itu. Cuma berbagai format ini dapat kita gunakan untuk suatu kasus ya, some case pada pengolahan citra yang dimana nanti kaitannya akan menerapkan pendekatan machine learning di prosesnya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini berbagai macam keunggulannya. Kalau JPEG itu dia menggunakan lossy compression of raw image gitu. Nah, digunakannya biasanya untuk photograph and painting. Nah, sedangkan kalau
kita lihat PNG, lossless data compression. Terus dia support different color space. Nah, tadi sesuai dan sama dengan kesimpulannya bahwa ketika menggunakan lossless itu information and particle ataupun part tidak loss gitu, tidak banyak loss, bahkan tidak loss gitu karena dia tidak melakukan kompresi yang ekstrim gitu. Jadi ukurannya relatif lebih besar ketimbang yang lossy compression. Ya, jelas ya? Yang mana yang pakai lossless, yang mana yang pakai lossy. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini juga banyak fungsinya ya gitu. Kalau yang JPEG 2000 ini untuk surveillance, terus yang TIFF itu untuk storage pada suatu dokumen ataupun document storage. Yang GIF ini ada untuk gaming and animation, yang BMP ini in Windows dan sebagainya biasanya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan yang diharuskan ini menggunakan citra dengan space yang minimal ya ataupun kecil. Untuk PNG ini image transfer over the internet. Untuk yang WebP ini biasanya sticker in messaging apps gitu. Untuk SVG ini adalah website development dan sebagainya. Oke, ini fungsi-fungsinya dan juga deskripsinya. Di sini juga tertera yang mana dia menggunakan, apakah dia menggunakan lossy compression ataupun lossless compression. Seperti itu. Ya. Oke. Semoga sampai sini tidak heran lagi kok kalau formatnya ini walaupun dikompresi demikian rupa ukurannya tetap besar gitu. Contoh gitu kalau kita ini akan screenshot KTP, akan foto KTP, ketika ukurannya PNG mau dikompresi sebesar apapun dia tidak akan berkurang banyak. Tapi ketika ukurannya JPEG pasti bisa karena dia sifatnya lossy compression seperti itu ya. Namun kita bahasnya lebih cenderung ke arah pengolahan citra. Yang mana yang nantinya bisa kita pakai, perlu kita pakai, dan harus kita pakai. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya ada color space. Ya. Color space ataupun bisa dimaknai ruang warna dan sebagainya. Nah, the organization of the colors of in an image in a specific format is called color space. Is called ataupun disebut color space gitu. Jadi ruang warna mungkin ya bisa diartikan ruang warna dan sebagainya. Ya, jadi organisasi dari kumpulan warna pada suatu citra ini biasanya dengan spesifik warna biasanya disebut ataupun dinamakan color space ya. Yang kedua adalah cara ya. Cara pada suatu warna untuk direpresentasikan atau bagaimana cara dapat direpresentasikan ataupun cara untuk merepresentasikan sebuah warna ini disebut color model ataupun apa ya untuk istilahnya kalau diubah ke dalam bahasa mungkin agak kurang tepat cuma kita sebut saja namanya color model and color space ya tidak diubah ya bahasanya seperti itu. Yang poin ketiga adalah each and every image use one of the following color space gitu. Jadi dapat dilihat bahwa setiap image pasti menggunakan salah satu dari berbagai color space ini supaya dapat efektif direpresentasikan. Terutama adalah RGB karena RGB ini adalah tipe dari color space yang familiar terhadap mata kita gitu karena reseptor color di mata kita ini secara efektif dapat memahami konsep warna dari RGB ataupun red, green, blue dan ketika di-combine ataupun di-mix ini akan menjadi berbagai macam juta warna gitu dengan berbagai kombinasinya dan dapat dikenali dengan baik oleh mata kita seperti itu. Jadi RGB ini yang paling banyak dipakai gitu dan tipe color space lain yang memang juga bisa dipakai seperti XYZ ataupun HSV singkatan dari hue, saturation and value atau hue juga dan sebagainya ataupun HSL ataupun singkatan dari hue terus ada yang kedua itu S-nya adalah saturation dan juga L-nya lightness gitu ya
HSV or HSL, ya seperti itu. Terus ada juga lab, ada LCH, ada YPBPR, pasti pernah dengar ya, YPBPR, ada YUV ataupun YUV dan sebagainya. Terus yang terakhir ada juga YIQ ataupun YIQ dan sebagainya. Ini singkatan dari luminance, in fase parameter, dan kuadratur, ya seperti itu. Nah, ini berbagai macam color space, namun ada lagi color space untuk tipe lainnya ya gitu. Namun yang paling umum digunakan adalah yang tampil di sini ataupun berbagai macam color space mulai dari RGB sampai ke yang terakhir ya, YIQ singkatannya, ataupun YIQ, ataupun yang memiliki parameter dari luminance, in fase parameter, dan juga kuadratur seperti itu ya. Oke. Nah, untuk detailnya RGB seperti apa gitu dan XYZ seperti apa, silakan bisa dipelajari di dalam buku ya. Untuk definisinya singkat-singkat dan cukup jelas ya gitu. Kalau memang pun sampai sekarang juga belum dapat bukunya, baiklah gitu. Untuk saat ini mungkin kalian masih belum mandiri, maka akan saya upload di e-kampus gitu. Namun untuk lain kesempatan tidak boleh seperti itu. Jadi akan saya upload dulu bukunya, namun di lain kesempatan silakan cari dengan lebih lengkap sumber-sumber yang mendukung dari buku ini. Jadi buku ini direferensikan namun bukan sebagai utama. Masih ada berbagai macam lagi yang perlu kita cari, perlu kita ambil dari buku-buku lainnya. Oke, baik seperti itu. Silakan, apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya stop dulu share-nya. Oke, mulai tergambar ya gitu. Jadi dasar dari pertemuan ini kita harus sudah memahami dari berbagai macam fundamental tadi, dimulai dari image sampai ke color space ya. Jadi saatnya nanti gitu kita akan hands on gitu dengan berbagai macam script di Python gitu. Kita tidak asing lagi dengan istilah-istilah tadi karena kita sudah belajar dan mendalami di pertemuan kedua ini. Baik, dipersilakan jika ada yang mau discuss, sharing, or apapun yang mau disampaikan, silakan. Saya stop.